Fans Qatar malu melihat keputusan federasi sepak bola mereka, main di lapangan kecil dan vibes serasa pertandingan akademi. Kaget lihat Pildun U17 di Indo yang dulu rame dan main di stadion megah. Piala Dunia U17 di Qatar baru berjalan akan mulai hari ini, tapi atmosfernya sudah bikin geger dunia. Bukan karena gol spektakuler atau aksi pemain bintang muda, tapi karena satu hal yang bikin banyak orang gak percaya. Ya, turnamen sebesar ini diadakan di lapangan yang ukurannya kecil, tribun setengah kosong, dan vibes-nya lebih mirip pertandingan akademi daripada ajang resmi FIFA. Yang bikin lebih panas lagi, bukan fans luar negeri yang protes duluan, tapi justru fans Qatar sendiri. Mereka ngaku malu dengan keputusan federasi sepak bola mereka yang dianggap gak serius dan gak punya rasa bangga jadi tuan rumah dunia. Salah satu komentar yang viral datang dari akun fans lokal yang menulis, "Kami baru sadar betapa anehnya keputusan ini. Kami punya stadion megah dari Piala Dunia 2022, tapi malah pilih main di Aspire Zone. Ini bukan ajang dunia, ini seperti turnamen SSB." Komentar itu langsung jadi bahan perbincangan besar. Banyak netizen dari Eropa, Asia, bahkan Amerika ikut nyerbu kolom komentar Federasi Sepak Bola Qatar. Mereka heran, kenapa negara sekaya Qatar, negara dengan stadion termewah di dunia, malah menggelar turnamen dunia di kompleks latihan akademi. Aspire Zone memang punya fasilitas modern, tapi kapasitasnya kecil. Bahkan, beberapa stadionnya hanya bisa menampung ribuan penonton. Itu pun banyak kursi yang kosong. Beberapa kamera siaran televisi sampai terpaksa mempersempit angle biar tribun gak kelihatan sepi. Kontras banget dengan suasana Piala Dunia U17 tahun lalu di Indonesia. Ingat gak gimana gemuruhnya waktu itu? Penonton padat dari awal sampai akhir. Koreo warna-warni dan atmosfer yang bikin dunia kagum. Di Jakarta International Stadium, di Surabaya, Solo, Bandung, semuanya megah dan hidup. Lampu sorotnya terang, musiknya bergema, bahkan pemain luar negeri sampai memuji euforianya. Beberapa pemain Brazil dan Spanyol waktu itu bahkan bilang, "Kami serasa main di Piala Dunia Senior." Dan sekarang, Qatar cuma menampilkan lapangan kecil, rumput standar akademi, dan stadion yang kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan seperti turnamen resmi FIFA. Fans Qatar mulai sadar kesalahan federasi mereka setelah melihat video-video Pildun U17 2023 di Indonesia yang beredar lagi di TikTok dan YouTube. Cuplikan penonton nyanyi bareng, flare warna-warni, dan semangat anak-anak yang datang nonton bikin banyak warga Qatar malu. Satu fans menulis, "Kami baru tahu kalau Indonesia bisa bikin Piala Dunia semeriah itu. Kami punya uang, tapi kami gak punya semangat seperti mereka." Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Karena kalau dipikir, semua fasilitas yang megah, stadion yang canggih, semua nggak ada artinya kalau atmosfernya mati. Indonesia waktu itu bisa membuktikan, nggak perlu negara kaya buat bikin event megah, yang penting niat dan kebanggaan. Sementara Qatar, dengan uang dan infrastruktur berlimpah, justru terlihat pelit. Pelit dalam arti semangat dan kreativitas. Gak ada promosi besar, gak ada atmosfer yang hidup. Bahkan banyak warga mereka yang gak tahu kalau negaranya sedang jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Media internasional pun ikut mengkritik. Beberapa headline menyebut turnamen ini sebagai the quietest World Cup ever, alias Piala Dunia paling sepi dalam sejarah. Bahkan salah satu media Spanyol menulis, Qatar kehilangan jiwa sepak bola. Setelah kemegahan 2022, yang tersisa hanya lapangan kosong dan kursi kosong. Dan ini bikin banyak fans Qatar makin kesal. Mereka menuntut federasi minta maaf ke publik karena udah bikin nama negara mereka jadi bahan lelohan di internet. Saking viralnya, ada beberapa influencer sepak bola dari Timur Tengah yang bikin konten bandingin footage Pildun U17 Indonesia versus Qatar. Hasilnya, yang satu bikin merinding, yang satu bikin ngantuk. Bahkan, netizen Indonesia juga pada ikut nimbrung dengan komentar sarkas yang nyentil banget. Katanya negara kaya, tapi kok kayak latihan akademi? Kalau ini diadakan di GBK aja, mungkin penontonnya penuh dan rame. Dan benar aja, banyak yang setuju. Karena Indonesia waktu itu bukan cuma berhasil jadi tuan rumah, tapi berhasil bikin dunia ngakuin kalau Asia Tenggara bisa tampil megah dan profesional.
FIFA bahkan kasih pujian resmi ke PSSI karena dianggap sukses nyiapin infrastruktur, promosi, dan pengalaman penonton yang luar biasa. Kontras banget dengan Qatar yang sekarang. Federasi mereka kayak nggak punya arah. Padahal mereka baru aja panen pujian besar 2 tahun lalu pas Piala Dunia Senior 2022. Tapi, begitu giliran anak muda yang main, malah seperti nggak dianggap penting. Dan itulah yang bikin fans Qatar sendiri malu. Mereka bilang, "Kami dulu bangga waktu dunia memuji stadion kami, tapi sekarang kami malu karena dunia lihat kami nggak serius." Satu analis lokal bahkan bilang di siaran TV, "Federasi harusnya belajar dari Indonesia. Mereka nggak punya stadion sebesar Lusail, tapi mereka punya atmosfer, semangat, dan cinta sepak bola yang sebenarnya." Dan ucapan itu langsung disambut tepuk tangan. Karena semua orang tahu, sepak bola bukan soal duit, tapi soal jiwa dan semangat rakyatnya. Kini, dunia kembali membicarakan perbandingan itu. Indonesia, negara yang dulu dianggap gak siap ternyata bisa jadi panutan. Sementara Qatar, negara super kaya, malah kehilangan rasa dan makna jadi tuan rumah. Dan di titik ini, banyak orang bilang, Indonesia mungkin gak juara di lapangan, tapi mereka juara di hati dunia. Sementara Qatar yang dulu dieluk-elukan karena kemegahan, sekarang harus menelan rasa malu karena dianggap menodai nama besar sepak bola itu sendiri. Karena kalau sepak bola kehilangan atmosfer, kehilangan semangat, maka yang tersisa hanyalah pertandingan kosong di lapangan kecil. Tanpa sorak, tanpa bangga, tanpa jiwa. Dan ironisnya, yang nyadar itu pertama kali bukan orang luar, tapi fans Qatar sendiri.